Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kayak janji gue sebelumnya, gue kan kemarin ada sedikit ngebahas tentang si tabletnya Samsung versi middle to low-nya di tahun 2021 nih. Nah, ini ya, videonya nanti ada gue lampirin. Ini gue punya versi seri sebelumnya, beda-beda 2 tahun. Ini tuh kalau nggak salah muncul tahun 2019. Gue juga beli di harga 2,2 atau 2,3 juta lah ya, tahun itu. Waktu itu sih ini gue cukup tertarik. Kenapa? Karena ini tuh gue ngeliat awalnya kebutuhannya cuman buat multimedia. Gue butuh tontonan buat Netflix sama YouTube, tapi nggak mau di handphone biar lebih gede. Nah, pilihannya adalah versi 2019 ini ada seri A yang biasa aja, tapi ada juga yang nggak pakai ada juga yang pakai stylus. Nanti gue coba review satu lagi deh. Ini kita impresi dulu aja di tahun 2022 pemakaiannya seperti apa. Nah, yang menarik adalah yang pertama gue mention itu adalah ini dengan kemampuan yang sangat terbatas di tahun ini, dia masih tetap dikasih nih. Lihat deh. Versi One UI Core 3.1. Artinya apa? Gue dapat 2 kali upgrade dari pertama kali gue beli nih. Versi Androidnya memang di waktu itu di tahun 10 apa 9 ya. Yang pasti ini dapat versi One UI 3.1. Ini tetap enak nih pakainya. Luar biasa kan Samsung? Bayangin 2 juta lo bisa tahan 2 3 tahun ke depan kalau lo beli sekarang. Nah, ini juga gue penasaran dia bisa apa, sanggup apa ya kalau misalkan gue pakai di tahun ini. Kalau misalkan kita lihat, kita bahas dulu deh dari body deh, lihat. Ini mewah cuy, beneran deh. Lo bandingin apa sih sekarang? Gue ngerasa rival dari Samsung ini kalau buat tablet urusannya cuman satu, iPad. Beneran deh, mau iPad itu yang paling bertahan lama. Kalau misalkan diadu sama yang lain, gue nggak yakin sih versi lain apa sih Huawei. Isunya masih jelas, nggak ada windownya. Ini semua window ada nih. Dan lu bisa pakai segimana enaknya lo pakai tanpa harus ribet install ini itu segala macam kalau misalkan Huawei. Memang nggak sepowerful tapi lebih mudah. Nah, gua termasuk orang nyari mudah daripada harus powerful tapi ribet. Nah, dia juga di sini selama 3 tahun kemampuannya nggak jauh beda sama 3 tahun lalu gua pakai. Ingat ya, disclaimernya adalah ini ditenagainya memang prosesornya juga Snapdragon 429 yang ya 12 nanometer mah masih oke lah ya. Yang bahkan yang si versi 2021 pun sama nih. Ini juga 2021 nih. Tapi sama 12 nanometer fabrikasinya. Dahsyat kan? Nah, sekarang tinggal lu bandingin, lu butuh yang kayak gimana dulu nih. Kalau misalkan sekedar nonton YouTube mah ini juga cukup. Jauh lagi harganya nih. Ini barunya sekarang cuma sekitar 1,7 1,8 lah barunya ya. Secondnya itu bisa diangkat sampai 1,3 kemarin malah gue lihat nih di sini nih. Dual-X gila nggak? Ini juga isinya apa sih, cuman games doang ya, karena ini dipakai sama adeknya. Gue punya anak dua, dipakainya satu masing-masing sama mereka. Satu dipakai sekolah, yang ini perempuan, satu lagi laki-laki pakai ini nih, warnanya hitam. Dia punya double speaker, iya nggak stereo tapi dia dua di bawah, cukup lah ya. Tapi ya kalau misalkan dibanding sama stereonya ya memang kurang, tapi kalau misalkan main-mainan menggelegar ini tetap juara nih. Nah, memang ini pasti pakai USB, tapi di tahun itu ini masih wajar. Bahkan handphone 4 jutaan aja ini masih banyak yang pakai USB loh. Zaman itu ya, kalau sekarang makanya udah jarang. 3 jutaan juga udah 2 juta bahkan. Si Poco bahkan 1,9 mendekati 2 juta udah pakai Type C. Nah, ini masih pakai USB biasa. Ini juga efeknya apa? Transfer datanya mungkin agak lama dibandingkan sama yang lain. Terus, kalaupun misalkan lu mau misalkan ngecas di cepet-cepet, ini nggak bisa. Ini lama cuy. 5000 mAh dikasih kayak gini. Lama. Ini bisa 2 atau 3 jam mungkin. Ya makanya biasanya gue cas sambil bawa tidur. Nah, tuh bener kan? Gue coba sedikit lihat. Ini keluar pertama kali Android 9 loh. Ini sekarang dapat Android 11 dengan One UI 3.1. Sekarang memang keempat tapi dapat, at least lu udah selama 3 tahun lu dapat 2 kali upgrade. Harganya murah. Lu 1,5 juta juga sekarang dapat nih full set yang kondisinya bagus. Lihat. Ya, gila keren nggak? Ini juga memorinya sudah
Nah, gue dapet yang RAM-nya 2, memori internalnya 32. Ini dedicated slot, tapi cuma single SIM, cukup lah ya. Ngapain tablet pakai 2 SIM sih? Oke. Udah, kamera depannya kecil memang, cuma 2 megapiksel. Tapi belakangnya 8 megapiksel. Kebutuhannya apa? Kalau cuma buat sekedar zoom-zooman mah cukup. Nah, yang tampil semua adalah nih. Ini masih punya ini nih. Jadi lu masih bisa pakai audio jack kalau misalkan lu ngerasa speaker lu kurang bagus, atau misalkan monitor lu kurang bagus, lu bisa pakai ini nih. Kelihatan ya sih? Nah, kelihatan ya? Keren, menarik nih. Kayaknya enak nih kalau gua tes pakai game-game zaman sekarang. Seru juga nih kayaknya nih. Oke. Micro USB oke. Bluetoothnya seri, oh ini masih seri 4 ya, yang lain udah seri 2. Baterainya 5100 mAh, akselerometernya ada, nggak ada fast charging ya. Jadi kudu-kudu sabar pisan kalau misalkan mau beli ini. Warnanya pilihan warna cuma ada hitam sama silver kayak begini kali ya. Nah. Tapi ya udahlah. Itu aja kayaknya. Lo butuh tablet murah, suaranya bagus, bisa dipakai kebutuhan standar kayak misalkan Zoom, nonton, Netflix. Sekarang apa? Video ya yang lagi oke. Ini cukup. Beneran ini cukup. Dan baterainya ini awet. 5000 mAh tapi awet. Lo harus coba deh. Kalau misalkan lo penasaran, nanti kita coba lanjut lagi ya di video selanjutnya. Oke, thank you ya.